5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai. Berjumpa lagi dengan Kak Citra di sini. Apa kabar adik-adik semuanya? Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat ya untuk belajar. Nah, hari ini bersama Kak Citra kita akan belajar bersama-sama di mata pelajaran tematik kelas 2, khususnya untuk muatan pelajaran PPKN yang ada di tema 6, merawat hewan dan tumbuhan, untuk subtema 2 dan 3. Nah, subtema 2 dan 3 kita jadikan satu, tentang aturan di sekolah. Mari adik-adik kita pelajari bersama-sama. Adik-adik, kita akan belajar lebih lanjut aturan menjaga kesehatan dan kebersihan di sekolah. Adik-adik, di sini kalian akan mengetahui bahwa salah satu contoh aturan di sekolah adalah menjaga kebersihan ya adik-adik ya. Nah, sekolah yang bersih itu akan membuat warga sekolah itu nyaman. Beberapa aturan menjaga kebersihan sekolah diantaranya ini nih adik-adik, melakukan piket. Nah, apakah kalian pernah piket bersama teman-teman kalian di sekolah? Ini adalah salah satu contoh aturan menjaga kebersihan di sekolah kalian. Lalu ada membuang sampah di tempat sampah. Berikutnya menjaga kebersihan toilet atau WC. Nah, itu adalah contoh aturan menjaga kebersihan di sekolah yang harus kalian terapkan adik-adik. Aturan menjaga kebersihan itu umumnya akan ditempel di dinding-dinding kelas. Jadi kalau kalian di kelas kalian itu biasanya ada tertempel ya di situ tentang peraturan-peraturan yang ada di sekolah kalian, termasuk peraturan menjaga kebersihan. Nah, aturan tersebut juga dapat dipajang di dinding sekolah. Nah, hal itu bertujuan agar siswa itu mudah membaca dan menerapkan aturan yang berlaku. Kalau di sekolah kita ya, pasti ada aturan-aturan yang berlaku di sekolah tersebut dan dipajang di tempat di mana siswa itu mudah membaca, sehingga mereka akan menerapkan aturan yang ada di sekolah tersebut adik-adik. Nah, aturan sekolah biasanya disebut dengan tata tertib sekolah. Aturan sekolah ini dibuat untuk ketertiban dan kenyamanan warga sekolah. Siapa itu warga sekolah? Nah, warga sekolah itu ya kepala sekolah, guru, pegawai, siswa. Jadi semua orang yang berada di lingkungan sekolah itu disebut dengan warga sekolah. Nah, warga sekolah yang tidak mematuhi aturan pastinya akan mendapat sanksi adik-adik. Nah, contoh sanksi misalnya diberikan peringatan keras, ditegur guru, seperti itu ya. Lalu sanksi itu juga bisa berupa hukuman. Misalnya nih, kalian datang terlambat, kalian diberi sanksi untuk menyapu halaman, atau misalnya membersihkan atau merapikan buku di perpustakaan. Itu sanksi adik-adik, atau bisa hukuman karena melanggar peraturan yang ada. Adik-adik, ayo tuliskan tata tertib yang harus dipatuhi ketika mengikuti pelajaran. Nah, ketika mengikuti pelajaran ada tata tertib yang harus kita patuhi loh. Nah, apa saja ya? Yuk kita pelajari bersama-sama. Nah, kelompokkan hal-hal yang boleh dilakukan ketika mengikuti pelajaran, dan kelompokkan juga hal-hal yang tidak boleh dilakukan ketika mengikuti pelajaran. Nah, hal-hal yang boleh dilakukan ketika mengikuti pelajaran adalah 1. Mengerjakan tugas dari guru. Nah, itu berarti boleh kita lakukan. Memberi salam kepada guru, berdiskusi dengan teman saat ada tugas kelompok, lalu bertanya kepada guru jika kurang jelas dalam pelajaran, menjawab pertanyaan dari guru. Itu hal-hal yang boleh kita lakukan adik-adik ya. Berikutnya
kita lihat di sini bahwa kita boleh melakukan hal-hal tersebut karena itu adalah peraturan di sekolahku dan tidak mengganggu orang lain. Jadi tidak merugikan orang lain. Jadi itu hal-hal yang boleh kita lakukan saat pelajaran. Lalu hal-hal apa yang tidak boleh kita lakukan saat pelajaran? Yang pertama, membuang sampah sembarangan, mengganggu teman saat pelajaran, menyontek saat ulangan, itu juga tidak boleh adik-adik. Bertengkar dengan teman, tidak memperhatikan guru saat pelajaran. Nah, ini hal-hal yang tidak boleh kita lakukan saat mengikuti pelajaran di kelas. Tidak mengerjakan tugas dari guru itu juga tidak boleh dilakukan ya adik-adik ya. Mengapa tidak boleh dilakukan? Karena itu akan melanggar peraturan yang ada di sekolah dan akan merugikan orang lain dan diri sendiri. Coba kalau kalian bertengkar dengan teman-teman, otomatis kalian melanggar peraturan. Itu akan merugikan diri kalian dan merugikan teman kalian yang kalian ajak bertengkar adik-adik. Jadi jangan sampai ya kalian bertengkar dengan teman-teman kalian. Adik-adik, saat istirahat, siswa pasti akan beramai-ramai keluar kelas. Ada yang makan, jajan di kantin, dan ada yang bermain. Nah, kita boleh melakukan kegiatan tersebut saat jam istirahat. Nah, adik-adik, saat jam istirahat di sekolah, kita juga harus mematuhi aturan. Apa saja ya aturan saat jam istirahat di sekolah? Nah, ini adalah beberapa contoh aturan saat jam istirahat sekolah. Misalnya, tidak jajan di luar sekolah. Biasanya kan kalau di dalam sekolah itu ada kantin ya. Maka tidak boleh jajan di luar sekolah, tidak main di luar sekolah, kembali ke kelas segera setelah bel masuk berbunyi, tidak membuang sampah sembarangan saat jajan di kantin, cuci tangan sebelum dan sesudah makan, bermain dengan tertib. Nah, ini adalah contoh tata tertib saat istirahat. Kalian harus mematuhinya ya adik-adik ya. Nah, adik-adik, di sekolah kalian pasti ada perpustakaan nih. Nah, di perpustakaan tersebut pasti ada tata tertibnya juga. Kalian mungkin bisa tanyakan kepada petugas sekolah kalian, apa sih tata tertib yang ada di perpustakaan? Di sini Kak Citra akan berikan contoh nih tata tertib atau peraturan yang berlaku di perpustakaan. Yang pertama, mengembalikan buku tepat pada waktunya. Adik-adik pasti pernah kan meminjam buku di perpustakaan? Jadi kembalikan buku tepat pada waktunya. Lalu ketika di perpustakaan tidak boleh makan dan minum, tidak berisik saat berada di perpustakaan, dan merawat atau menjaga buku yang dipinjam. Ini adalah beberapa contoh peraturan yang berlaku di perpustakaan. Misalnya juga mengembalikan buku di rak bukunya. Nah, itu juga termasuk dalam peraturan yang berlaku di perpustakaan. Nanti adik-adik bisa tambahkan sendiri apa saja sih peraturan yang berlaku di perpustakaan sekolah kalian. Nah, demikian tadi adik-adik materi kita tentang aturan di sekolahan ya. Jadi kalian sudah tahu bahwa aturan itu dibuat supaya kita menjadi warga yang tertib, menjadi siswa yang tertib, kehidupan kita akan nyaman, aman, tenang, tentram ya. Jadi kalian harus mematuhi aturan. Kalaupun kalian melanggar aturan pasti akan mendapatkan sanksi atau hukuman. Demikian dulu adik-adik video dari Kak Citra. Semoga video ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya, dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.